Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam adalah waktu di mana kita tidak lagi sibuk terlihat kuat. Yang ada hanyalah hati yang jujur. Di malam hari, pikiran yang seharian kita tahan akhirnya muncul satu persatu. Kekhawatiran, pertanyaan, bahkan luka yang belum sembuh. Dan justru di waktu seperti inilah firman Tuhan malam ini berbicara dengan sangat dalam. Mari kita membaca Yesaya 26 ayat 9. Dengan segenap jiwa, aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati, aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Sahabat terkasih, ayat ini bukan sekedar kata-kata indah. Ini adalah pengakuan iman yang lahir di tengah tekanan nyata. Yesaya hidup di masa ketidakadilan merajalela. Orang benar sering tertekan, dan kejahatan tampak menang. Namun, mari kita perhatikan, Yesaya tidak berkata, "Aku mengerti rencana Tuhan." Ia berkata, "Aku merindukan engkau dengan segenap jiwaku." Ini berbicara tentang kedalaman batin, bukan aktivitas rohani di permukaan. Doa yang tidak dibuat indah, iman yang tidak dipoles, kerinduan yang jujur. Yesaya sedang berkata, "Tuhan, aku datang bukan dengan jawaban, tapi dengan hatiku." Sahabat terkasih, kerinduan kepada Tuhan di malam hari adalah tanda iman yang dewasa. Iman yang tidak hanya mencari Tuhan saat semuanya terang. Dengan sepenuh hati, aku mencari engkau pada waktu pagi. Ini menunjukkan iman yang berkelanjutan. Malam merindu, pagi mencari. Artinya, kerinduan di malam hari membentuk ketaatan di pagi hari. Yesaya mengakui, "Tuhan, aku belum melihat keadilan-Mu sepenuhnya, tetapi aku percaya keadilan-Mu pasti berlaku." Ini iman yang tidak mengatur Tuhan, tidak memaksa waktu Tuhan, tetapi menunggu Tuhan dengan setia. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang mengalami ketidakadilan di tempat kerjanya. Ia bekerja jujur, ia tidak bermain curang, ia tidak menjilat atasan. Namun, justru orang lain yang manipulatif dan licik yang dipromosikan. Di siang hari, ia tampak baik-baik saja. Tetap bekerja, tetap tersenyum. Tetapi malam hari berbeda. Saat sendiri, ia berkata, "Tuhan, aku capek. Kalau jujur malah kalah, buat apa aku bertahan?" Ia tidak marah, ia tidak memberontak, ia hanya lelah secara rohani. Suatu malam, ia membaca Yesaya 26 ayat 9, dan satu kalimat menghentikannya. Dengan segenap jiwaku, aku merindukan engkau pada waktu malam. Ia sadar, selama ini ia lebih merindukan keadilan cepat, bukan Tuhan yang adil. Malam itu doanya berubah. "Tuhan, aku belum melihat keadilan-Mu, tapi aku mau tetap mencari Engkau." Tidak ada perubahan cepat, tidak ada promosi yang mendadak. Tapi Tuhan melakukan satu hal penting. Hatinya tidak menjadi pahit. Dan itu sangat menentukan, karena iman yang pahit akan rusak sebelum keadilan Tuhan dinyatakan. Beberapa waktu kemudian, Tuhan bertindak dengan caranya. Ia berkata, "Sekarang aku mengerti. Tuhan tidak hanya membelaku, Tuhan sedang membentukku."
Sahabat terkasih, Yesaya 26 ayat 9 mengajak kita bertanya malam ini. Ketika malam tiba, siapa yang kita cari? Apakah kita membawa kegelisahan kita kepada Tuhan? Atau kita menanggungnya sendirian? Kerinduan kepada Tuhan lebih penting daripada jawaban cepat. Karena keadilan Tuhan pasti datang. Tetapi iman dibentuk dalam penantian. Sahabat terkasih, jika malam ini hati kita gelisah, mari kita ingat, Tuhan tidak selalu mengubah situasi di malam hari. Tetapi Tuhan menemani kita melewati malam ini. Dan itu cukup untuk membuat iman kita tetap hidup. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang setia, di malam yang tenang ini kami datang kepadamu. Kami membawa semua lelah, pertanyaan, dan isi hati yang belum terjawab. Ajari kami merindukan Engkau, bukan hanya saat hidup terang, tetapi juga saat malam terasa panjang. Jaga hati kami dari kepahitan, kuatkan iman kami dalam penantian, dan pimpin kami memasuki hari esok. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Kiranya firman Tuhan dari Yesaya 26 ayat 9 menjadi penghiburan dan kekuatan saat kita beristirahat malam ini. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.